Let the wind blow, let the tide roll, to the earth knows you're a God of love. Let my dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. Hey.
You're a God of love. Let my dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. All the glory to the God of love. All the glory to the God of love. Untuk membuat kita menjadi umat-umat yang dimenangkan dalam Tuhan. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, engkau dimenangkan oleh Tuhan. Dan oleh hari ini kita mau bersyukur, kita mau naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena darah-Mu Tuhan, Engkau menebus setiap dosa kami. Engkau melayakan setiap kami Tuhan. Engkau memenangkan setiap kami. Dan sore hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau bersorai bagi nama-Mu Tuhan.
Ku telah bebas-bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas-bebas karena pengampunannya. Ku bebas. Setiap kita dibebaskan karena darahnya. Ku telah bebas-bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya Katakan sekali lagi, ku bebas. ku bebas-bebas karena pengampunannya. Ku bebas-bebas karena kuasanya. Ku telah bebas-bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Setiap kita bebas karena darah Yesus, amin. Setiap kita bebas karena pengampunannya, amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang dibebaskan oleh Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, teriakkan, katakan Yesus sudah dead. Yesus bebas. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Yesus telah mati bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap kita boleh mengasihi, oleh karena kuasa-Nya, oleh karena darah-Nya. Haleluya. Yesus datang. Haleluya, Yesus. Glory, glory, glory. Kami dibebaskan oleh darah-Mu, Tuhan. Kami dimenangkan oleh darah-Mu, Yesus. Oleh karena kuasa-Mu, Engkau memenuhi setiap kami. Engkau bergerak di hidup kami, Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Kami mau semakin dekat bersama-Mu, Yesus. Kami mau isi bersama dengan-Mu, Yesus. Glory, glory, Tuhan, sejak kami memperoleh kehidupan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau lebih lagi intim bersama dengan-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang manis, Engkau Allah yang dahsyat, Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Tuhan, diagungkan. Setiap kami menaikkan pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sorai-sorai kemenangan hanya bagi Yesus. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Yesus Allah yang ajaib. Yesus Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan mazmurmu di hadirat Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagimu. Glory, glory, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena salib Yesus, karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Padamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Lebih lagi katakan, karena salibmu kita hidup, karena salib kita hidup, karena salib Kristus yang telah mengerjakan kemenangan buat setiap umat Tuhan. Karena salibmu Tuhan, kami menang bersama-Mu. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Lebih lagi serukan, karena salibmu Tuhan. Haleluya, haleluya.
sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mujizatmu di hidupku. Mari angkat suara kita menyembah Dia, Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang telah memberikan kemenangan. Angkat suara bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau hebat, Yesus Engkau luar biasa, Yesus hidup, Yesus memberi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Engkau telah memberikan kemenangan, Engkau telah mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Oh, dahsyat, dahsyat. Angkat suara-Mu, mari berikan tepuk tangan yang meriah, bersorak-sorai bagi Tuhan. Buat Yesus yang telah mengerjakan kemenangan, yang telah memberikan kemenangan, yang telah membuka jalan kemenangan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Oh, namaste, haleluya, haleluya. Hosana bagi Raja. Nyatakan Dia layak ditinggikan. Amin, amin. Sekali lagi umat Tuhan serukan Hosana, Hosana. Kristus Raja, Kristus Tuhan. Dia yang mengerjakan perkara yang dahsyat bagi umat Tuhan. Di tempat ini ada pujian bagi Dia. Di
percaya kematian-Mu adalah untuk menanggung dosa umat manusia. Kami percaya kematian-Mu adalah untuk membawa kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya kematian-Mu adalah mengerjakan mujizat bagi setiap kami. Oleh sebab itu semua kami yang ada di tempat ini, kami berkata Engkau Yesus dahsyat, Engkau Yesus ajaib, Engkau Yesus luar biasa. Kematian-Mu mengerjakan perkara dahsyat. Kematian-Mu memberikan kemenangan. Kematian-Mu membawa terobosan di dalam hidup kami. Engkau luar biasa. Yesus patut dipuji, Yesus patut disembah, Yesus patut ditinggikan selama-lamanya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya malam ini adalah malam mujizat bagi setiap kami. Kami percaya malam ini adalah malam kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya malam ini adalah malam lawatan bagi setiap kami. Yang sakit akan pulang dengan kesembuhan, yang lemah akan pulang dengan kekuatan, yang takut akan pulang dengan sukacita, yang berputus asa akan pulang dengan hati yang bersuka, hati yang bersemangat, hati yang diberkati. Haleluya. Oh, dahsyat, 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 dahsyat. Saya percaya kita lebih lagi memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Kami siap mendengar firman-Mu malam hari ini. Bicara kepada setiap kami. Sampaikan pesan-Mu di ibadah Jumat Agung hari ini. Karena setiap kami, bagi kami, kematian Kristus adalah kemenangan. Kematian Kristus adalah terobosan. Kematian Kristus adalah mujizat bagi kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu dan urapi kami. Kami percaya firman Tuhan mengerjakan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di tempat ini mujizat Tuhan dinyatakan. Di tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan. Di tempat ini kemuliaan Tuhan nyata. Dan Kristus dimuliakan, Kristus ditinggikan selama-lamanya. Yang siap diberkati firman, katakan sama-sama amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua teriakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Ayo berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Seberapa saudara percaya bahwa kematian Kristus memberi kemenangan buat setiap kita? Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan seberapa saudara percaya engkau akan pulang dengan mujizat Tuhan? Engkau akan pulang dengan terobosan. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh bilang sama orang di sebelah saudara, saya lihat wajah-wajah yang berkemenangan di tempat ini. Katakan pada mereka, Yesus baik bagimu. Ayo kiri, kanan, depan, belakang saudara, katakan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi buat setiap volunteer yang melayani malam hari ini. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya mau pastikan dulu apakah saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yes, mari berdiri sama-sama berikan tepuk tangan yang mulia. Haleluya. Wow. Bilang sama sebelah saudara, wow. Yang sebelahnya katakan dahsyat. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi saya yakin saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita harus ingat saudara. Sekalipun kita banyak mengetahui banyak hal yang sukar, tetapi sesungguhnya di dalam saudara dan saya ada roh yang luar biasa. Yang membuat saudara dan saya tidak terhentikan oleh keadaan apapun. Membuat saudara dan saya bisa melihat perkara besar di setiap tantangan. Karena bagi orang percaya ketika dia menghadapi tantangan, dia lihat kemenangan. Amin. Mana nih orang-orang yang lebih dari pemenang? Ayo bilang sama sebelah saudara, kita lihat kemenangan.
Mungkin saudara berkata, saya lihat kesukaran, di baliknya ada kemenangan. Mungkin saudara berkata, saya lihat kesulitan, di baliknya ada kemenangan. Mungkin saudara berkata, saya lihat ada tantangan besar, di baliknya Anda dan saya sudah menang. Karena Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Malam ini saudara, saya akan bicara tentang Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Yesus sudah apa? Selesaikan bagi kita. Bilang sama sebelah saudara, Yesus sudah selesaikan. Masalah saudara, Yesus. Dosa, Yesus. Ketakutan, Yesus. Apapun keadaan ke depan yang belum kita hadapi, saudara, Yesus. Ayo dong, Yesus. 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 Ayo lebih keras lagi suara saudara, Yesus. 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 Jadi kalau saya berkata saudara bahwa di masa depan saudara yang ada adalah masa depan yang luar biasa. Artinya saudara, karena Yesus sudah menyelesaikan segalanya bagi kita. Segala sesuatu yang membuat kita takut, segala sesuatu yang membuat kita ingin mundur, segala sesuatu yang ingin membuat kita menyerah, Yesus sudah selesaikan. Amin. Salib bukan bicara kekalahan, tapi salib bicara kemenangan. Kematian Yesus bukan awal dari kekalahan, tetapi kematian Kristus adalah awal sebuah kemenangan yang dahsyat. Yang setuju mana? Saya mau dengar suara saudara. Amin. Kematian Kristus adalah awal sebuah kemenangan dahsyat. Dia buka jalan buat saudara dan saya, engkau berjalan di jalan kemenangan. Dia buka jalan bagi saudara dan saya, engkau berjalan di jalan yang ada mujizat. Karena ketika engkau dan saya bergantung pada Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata Dia meluputkan segala apapun yang akan terjadi atas hidup kita. Dia hadir sebagai pembela. Dia ada sebagai orang yang sudah memberi kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus sudah selesaikan. Amin. Sama-sama bilang, Yesus sudah selesaikan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Mari kita lihat ayatnya sama-sama. Saudara, saya infokan mulai minggu depan ibadah di tempat ini 3 kali saudara. Jam 9 pagi, jam 5 sore, dan jam setengah 7 malam. Jadi saudara bisa pilih salah satu. Dan saya harap saudara ada yang pagi, ada yang sore masuk ke jam 5. Supaya saudaraku bangku yang ada di bawah dan di atas tetap cukup. Karena jangan sampai bangku yang tersedia saudaraku kepenuhan. Dan kita melanggar protokol kesehatan. Tapi puji Tuhan saudaraku, saya lihat bangku cukup semua. Di atas juga cukup, di bawah cukup. Tapi saudara, dari minggu ke minggu semakin banyak orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi mau tidak mau kita siapkan ibadah 1 kali lagi. Kalaupun nanti tidak muat, tambah 1 kali lagi. Nggak muat lagi, tambah lagi. Saudara boleh tepuk tangan dan saya harap saudara berikan diri saudara untuk melayani nanti. Haleluya. Beberapa kali saya di Jakarta, saya khotbah 5 kali, lumayan capek saudara. Dan saya harap di tempat ini kalau 5 kali banyak pengkhotbah yang muncul saudara. Banyak pelayan yang muncul, amin. Saudara percaya Allah kita dahsyat. Saudara percaya Allah kita luar biasa. Saya mulai tangan-tangan saudara bilang sama-sama, Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Allahku hebat. Kasih tahu sama sebelah saudara, kamu punya Allah yang luar biasa loh. Jadi jangan takut, jangan takut, jangan takut saudaraku. Karena ketika engkau dan saya takut, kita tidak melihat kemenangan, kita jauh dari kemenangan. Tapi ketika engkau percaya bahwa Yesus sudah selesaikan, maka di jalan hidup saudara adalah kemenangan. Tiap-tiap hari engkau akan lihat kemenangan. Amin. Nah, kita lihat Alkitab kita. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan buat setiap kita. Di sini dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu bahwa kematiannya adalah untuk menyelesaikan sesuatu yang dahsyat. Yang terbesar adalah dosa yang membuat manusia terpisah dengan Allah.
yang membuat manusia hidup dalam kekalahan, membuat manusia hidup di dalam kehancuran. Yesus tahu waktunya sudah selesai. Amin. Jadi kematiannya saudara adalah untuk menyelesaikan dosa. Yesus berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ayat 29 berkata di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Yesus apa? Oh, Yesus berkata apa? Yesus berkata apa? Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, tadi saya berkata kematian Yesus bukan awal dari kekalahan. Jadi ketika kita memasuki perayaan Paskah, peristiwa Paskah saudara adalah berita kemenangan besar buat setiap kita. Jadi bukan berita kematian yang membuat orang sedih. Bukan kematian yang membuat orang merasa kehilangan. Tapi berita kematian yang membuat orang berkata, yes. Kenapa saudara? Kalau di dalam kematian Kristus, dia bawa kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Apakah saya ada di depan orang yang lebih dari pemenang? Kematiannya dia berikan, dia bawa kemenangan. Ada banyak orang saudaraku kematiannya bawa hutang. Tinggalin hutang, betul-betul. Tapi Kristus dalam kematiannya dia beri kemenangan. Dia selesaikan hutang. Ayo dong, mari umat pemenang. Saudara, ini bedanya. Yesus tidak tinggalkan ketakutan buat saudara dan saya. Dia beri kemenangan. Haleluya. Ayo. Berarti hari ini adalah pesta kemenangan, perayaan kemenangan. Dan tiap-tiap hari ketika engkau ingat Yesus mati atas kayu salib, engkau adakan pesta kemenangan. Amen. Wow. Saya mau berkata, Paskah, Jumat Agung, Natal dan kenaikan Yesus bukan salah satu yang lebih dirayakan, tapi semuanya harus dirayakan dengan dahsyat saudaraku. Karena semuanya bicara dia sudah menang. Dan dia menang buat saudara dan saya. Lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, Yesus menang bagi kamu dan saya. Amin. Engkau dan saya ada hari-hari ini karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menyediakan jalan kemenangan, membuka jalan kemenangan buat hidupmu. Sekalipun engkau belum tahu apa yang akan terjadi besok, tapi besok sudah tersedia kemenangan. Engkau belum tahu minggu depan sudah tersedia kemenangan. Engkau belum tahu tahun depan sudah ada kemenangan yang mengikuti hidup kita. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, Yesus memberi kemenangan. Berikan sorak-sorai yang meriah. Kalau tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Berikan sorak-sorai, berikan kata-kata yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wah, saudara lihat orang di sebelah, saudara bilang sama dia, benar-benar saya lihat orang-orang yang menang. Haleluya, silakan duduk kembali. Saudara, ketika engkau menyaksikan film ketika Yesus disiksa, setiap pukulan yang terjadi kepadanya, setiap siksaan yang dia alami, itu adalah untuk menjadikan engkau dan saya lebih dari pemenang. Amin. Mungkin sebagian kita berkata, kasihan ya dia. Saudara, sebaliknya Tuhan mengasihi kita, maka dia mau tanggung semuanya itu. Dia kerjakan semuanya itu karena kasihnya.
kasih-Nya hebat. Karena kasih-Nya hebat, Dia selamatkan kita. Karena kasih-Nya hebat, Dia jadikan kita anak-anak Allah yang berkemenangan. Karena kasih-Nya hebat, Dia bawa kita, Dia sediakan rumah di tempatnya di sorga. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kematian Kristus di salib adalah untuk apa yang ada di depan saudara? Menyelesaikan segalanya. Sakit termasuk gak di dalam segalanya? Takut termasuk gak di dalam segalanya? Lemah termasuk gak di dalam segalanya? Bahkan dosa termasuk gak dalam segalanya? Khawatir termasuk gak di dalam segalanya? Siapa yang masih khawatir? Siapa yang masih takut? Siapa yang masih mudah menyerah? Bilang sama dia, Dia sudah selesaikan segalanya. Siapa yang selesaikan? Siapa yang selesaikan? Jadi patutlah setiap kita memuji Dia. Dan patutlah Tuhan menerima pujian yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik. Karena Dia sudah mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Dia mengerjakan hal yang luar biasa bagi setiap kita. Di dalam Dia, engkau dan saya mampu menanggung segala perkara. Di dalam Yesus, engkau dan saya lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Ada dua hal yang saya mau bagikan malam ini buat setiap kita. Yesus sudah selesaikan segalanya bagi kita. Yang pertama, karena kematian Yesus sudah selesaikan segalanya bagi kita, berarti saudara dan saya apa? Saudara dan saya apa? Sudah menang di dalam Yesus Kristus sekali. Ketika engkau mulai sesak nafas, engkau mulai merasa demam, katakan saya sudah menang. Amin. Saya mau dengar nih orang-orang yang lebih dari pemenang. Sekalipun pikiran saudara berkata jangan-jangan dan jangan-jangan, jangan pakai jangan-jangan, pakai pasti. Amin. Pasti apa? Saya sudah menang. Amin. Jangan bilang pasti kanker nih, pasti tumor nih. Saudara, yang pasti adalah apa? Saya sudah menang. Saya sudah menang. Saya sudah menang. Saya mau dengar suara saudara. Saya sudah menang. Amin. Ketika engkau berkata engkau sudah menang, engkau bisa melihat terobosan di hidupmu. Sekalipun kau melihat tantangan, tetapi engkau tidak takut karena engkau tahu engkau menghadapinya, engkau sudah menang. Amin. Nah, saudara lihat ayatnya, Roma 8 ayat 37. Alkitab berkata, saudaraku, tetapi dalam semuanya itu, dalam segala apapun yang engkau dan saya hadapi, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala hambatan, dalam setiap hal-hal yang membuat banyak orang menyerah, Alkitab berkata dalam semuanya itu anak-anak Tuhan yang percaya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ayat ini bukan sekedar untuk ditambahkan di Alkitab untuk supaya lebih keren, bukan. Tapi ayat ini adalah penegasan akan kematian Kristus, apa yang sudah Dia karyakan di atas kayu salib. Dia berkata segalanya, kita adalah orang-orang yang menang. Lihat wajah sebelah saudara, berkata kepada dia, tahukah kamu saya lebih dari pemenang? Yang sebelahnya juga bilang, lu tahu gak gua juga lebih dari pemenang. Kongki dia. Yang hakkah, apa tuh lebih dari pemenang? Hah? Itulah. Belum terlalu banyak makan bubur singkawang. Habis khotbah diajak makan. Terus dibilang apa? Oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Kasihnya hebat tadi saya bilang. Karena kasih yang hebat Dia selamatkan kita. Bukan karena engkau lebih baik, bukan karena engkau saleh, bukan karena engkau banyak doa. Tapi karena kasih Dia selamatkan engkau. Amin.
Karena kasih dosa kita ditanggungnya. Karena kasih dia tebus kita. Karena kasih dia bayar harganya. Karena kasih saudaraku, dia memberikan masa depan yang luar biasa. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, saudaraku. Amin. Makanya di sini katakan saudaraku, oleh dia yang mengasihi. Wow. Kira-kira saudara tahu orang-orang mengasihi saudara-saudara senang nggak? Yang mengasihi saudara bukan pemimpin yang ada di bumi, tapi pemimpin di atas segala pemimpin. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja dahsyat ajaib luar biasa, Yesus Kristus namanya. Dia mengasihi engkau. Kita berkata saudaraku, karena kasihnya dia ada selalu bersama dengan kita, saudaraku. Nah, untuk itu saudara, yang pertama, karena kita sudah menang. Perhatikan kalimat saya, kita sudah menang. Karena setan sudah dibungkamkan dan dikalahkan Yesus. Jadi saudara, mengapa kita menang? Karena alasannya Yesus sudah mengalahkan dan membungkam iblis. Amin. Menjadi ketakutan terbesar bagi banyak orang adalah ketika dengar setan, dengar iblis. Nah, Alkitab kita berkata saudara, setan atau iblis sudah dibungkam, sudah dikalahkan. Setan yang kau takuti sudah dikalahkan. Bahkan saudaraku, dia Yesus berikan engkau dan saya kuasa untuk tiap-tiap hari mengalahkan tipu dayanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kolose 2 ayat 15 berkata, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Maksudnya adalah setan atau iblis. Bahkan menjadikan mereka menjadi apa? Menjadikan mereka apa? Tontonan umum. Dalam kemenangannya, nya huruf besar, artinya dalam kemenangan Yesus. Yesus sudah menang atas iblis. Yesus sudah menang atas setan. Kalau rumahmu engkau tahu ada setan, maka undang Yesus. Undang siapa? Undang siapa? Bilang sama sebelah saudara, jangan undang pendeta. Kan banyak kita undangnya siapa? Halo, undang pendeta, ngapain? Usir iblis. Ayo saudara, Anda dan saya undang Yesus. Amin. Ketika ada Yesus, maka setan harus keluar. Ketika ada Yesus, apapun yang direncanakan oleh si jahat harus tinggalkan saudara. Karena ada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sudah menaklukkan, mengalahkan iblis. Buat saudara dan saya, di dalam dia kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Jadi tiap-tiap hari sadari engkau dan saya menang. Kalau orang bilang setan, ya ngapain gua takut, kan udah menang. Amin. Amin. Nah, yang kedua saudara, karena kita sudah menang. Karena kita sudah menang, di sini katakan, karena Allah telah memberikan kemenangan bagi kita di dalam Kristus. Saudara, kita menang bukan hasil peperangan kita. Kita menang bukan karena usaha kita. Kita menang bukan karena perjuangan kita. Tapi kita menang karena Yesus yang berjuang bagi saudara dan saya. Yesus yang berperang bagi saudara dan saya. Yesus yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi kemenangan ini adalah hadiah Tuhan buat engkau dan saya. Karena salib, Yesus selesaikan segalanya dan dia berikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Jadi kita menang karena Kristus. Ketika engkau menghadapi apapun, Kristus menjadikan engkau menang. Karena Kristus sudah menang dalam peperangan, sudah menang dalam penderitaan, sudah menang atas dosa, atas setan. Haleluya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Di sini dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa.
Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57 kata sama-sama kita baca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kita apa? Kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya secara pribadi engkau terima dan jadikan dia menjadi Tuhan. Maka saudara, Tuhan yang menjadi penguasa atas hidup saudara, dia sudah memberi kemenangan. Dia sudah memberi kemenangan. Dia sudah memberi kemenangan buat setiap engkau dan saya. Sehingga kita berkata, masa depan saya penuh pengharapan. Di setiap tantangan saya pasti menang. Di setiap hambatan saya pasti lebih maju. Di setiap persoalan menjadikan saya lebih baik. Karena saya menang dalam Yesus Kristus. Saya menang dalam Yesus Kristus. Lebih dari pemenang dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya mau lihat orang-orang yang menang. Berikan sorak-sorai. Jadi kematian Kristus adalah untuk menyelesaikan dan sudah selesaikan segalanya bagi kita. Karena kematiannya membawa kemenangan, kematiannya membawa terobosan, kematiannya mengerjakan mukjizat yang luar biasa buat setiap kita. Katakan haleluya. Yang kedua, karena kematian Yesus sudah selesaikan segalanya bagi kita, berarti kita harus apa? Ada di depan. Kalau Yesus sudah selesaikan segalanya bagi kita, berarti saudara dan saya harus apa? Harus apa? Harus apa? Bersemangat dan maju. Terus ambil langkah maju. Ketika ada tantangan mau menghentikan engkau, saudara, katakan saya sudah menang. Amin. Apa yang membuat engkau hendak mundur? Apa yang hendak membuat engkau menyerah? Katakan, Yesus sudah selesaikan. Saya melangkah maju. Saya lihat kemenangan. Saya melangkah maju. Saya mengalami terobosan. Saya melangkah maju. Saya lihat jalan terbuka. Katakan haleluya. Untuk itu harus apa? Semangat. Bilang sama-sama, saya harus semangat. Katakan sama-sama, saya harus tetap semangat. Ada banyak anak-anak muda berkata, hari-hari ini cari pasangan hidup susah. Karena banyak wanita berkata, dia mau pria yang punya kepribadian. Pria banyak berkata, saya tidak punya kepribadian. Maksud dari kata wanita itu adalah rumah pribadi, mobil pribadi. Sehingga menyerah, saudaraku. Dan ada juga banyak pria berkata, wanita-wanita hari-hari ini gak suka mulai dari nol. Saudara, kalau ada pria yang berkata tidak mau mulai dari nol, ajak dia ke pom bensin, saudara. Pelayan selalu berkata, mulai dari nol ya Pak. Bilang lihat wajah sebelah saudara. Saya punya kepribadian. Dan saya siap mulai dari nol. Haleluya. Saudara, tetap semangat. Amin. Anda dan saya mungkin dinilai tidak punya kepribadian. Gak apa-apa, rumah masih ngontrak, jalan terus. Amin. Amin. Yang penting saudara ambil dulu hati bapak dan mamanya. Pasti saudara dia berkata, enggak apa-apa mulai dari nol. Karena pom bensin juga harus dari nol. Haleluya. Saya mau pastikan apakah saya masih tetap dengan orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Yes. Karena kematian Kristus sudah selesaikan segalanya bagi kita. Berarti kita harus tetap bersemangat untuk melangkah maju. Tetap bersemangat saudara. Artinya ketika ada tantangan, terus semangat dan terus maju. Apapun yang mau menghambat engkau, menghentikan engkau,
tetap bersemangat. Kita bersemangat karena kita punya alasan. Kita terus melangkah maju karena kita punya alasan. Alasannya apa? Karena di jalan yang kau dan saya jalani, di jalan yang kita tempuh, Yesus sudah memberi kemenangan. Amin. Kalau engkau fokus kepada tantangan, engkau lemah. Kalau engkau fokus kepada tantangan, engkau menyerah. Tapi fokus kepada salib. Karena salib bicara kemenangan. Salib bicara terobosan. Salib bicara mujizat. Dia mati. Dia sudah menyelesaikan segalanya. Kemenangan sudah dia berikan. Terobosan sudah dia berikan. Mujizat sudah tersedia di jalan hidupmu. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Ketika ada tantangan, saudara dan saya tetap apa? Bersemangat dan maju, saudara. Ketika ada masalah besar di depan kita, tetap apa? Bersemangat dan maju, saudara. Bilang sama sebelah saudara, maju. Engkau lihat kemenangan. Maju. Engkau lihat mujizat. Maju. Engkau lihat perkara besar. Haleluya. Ayo, mana suara umat pemenang? Alasan yang pertama mengapa kita bersemangat dan terus melangkah maju. Ayat yang kita baca, saudara, ini luar biasa. 2 Korintus 2 ayat 14. Di sini dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita. Kata selalu berarti kan setiap waktu, betul apa betul? Kata selalu kan berarti setiap waktu, setiap saat. Dia bawa kita di mana? Halo? Halo? Dia selalu bawa kita di mana? Kalau engkau berkata, saya selalu mengalami masalah, maka di setiap masalahmu selalu Yesus bawa kemenangan. Kalau engkau berkata selalu ada tantangan, maka setiap tantangan selalu Yesus bawa kemenangan. Ayo lihat itu, saudara. Jangan lihat selalu masalah, tapi lihat selalu ada kemenangan. Semakin selalu engkau menghadapi tantangan, maka semakin selalu Yesus mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Umat pemenang, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang, Kristus selalu membawa saya di jalan kemenangannya. Saudara mungkin berkata hari-hari ini berat. Saya mau berkata hari-hari yang berat, Yesus selalu menyediakan kekuatan. Yesus selalu memberikan kemenangan. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku, alasannya mengapa kita harus bersemangat dan tetap melangkah maju. Karena di dalam Yesus Kristus kita diberkati. Saudara mau diberkati? Saudara, dalam Yesus kita selalu diberkati. Kita lihat ayatnya Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya adalah saudara dan saya. Berkat yang diperuntukkan kepada Brampin, juga berkat itu diperuntukkan kepada kita. Abraham kan, siapa yang percaya Abraham sangat diberkati? Dalam masanya Alkitab berkata dia adalah orang yang sangat diberkati. Saudara, kita berkata di dalam Kristus engkau hidup dalam masa akhir. Engkau dan saya juga diberkati. Sebagaimana Abraham diberkati, engkau diberkati. Karena Yesus yang menjadikan kita diberkati. Dalam usaha diberkati. Dalam rumah tangga diberkati. Dalam apapun diberkati. Haleluya. Efesus 1 ayat 3 berkata, sama-sama kita baca. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus apa? Dalam Kristus apa? Telah, mana suara umat pemenang? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Menurut saudara, bumi dan sorga mana lebih hebat? Menurut saudara, bumi dan sorga mana lebih luar biasa?
Menurut saudara, bumi dan sorga mana lebih indah? Mana? Alkitab berkata jalannya saja dari emas dari Eropa. Apalagi? Saudara, jalannya aja loh. Bahkan dikatakan di pintu-pintu gerbang saudaraku ada mutiara. Wow. Tapi nggak berebut semua saudara-saudara. Kalau di sini ada berebut saudara. Tapi karena bayar nggak ada yang berebut. Jadi mana lebih indah? Saudara kalau disuruh pilih tinggal di surga atau di bumi selamanya mau tinggal di mana? Siapa yang mau duluan? Tidak ada yang mau saudaraku. Nah ayat ini berkata apa? Dia telah mengaruniakan kepada kita. Mana suara kita? Segala. Ayo sama-sama ikuti saya. Segala. Segala. Berarti semuanya. Apa yang ada di sorga yang dinikmati oleh Allah Bapa di sorga. Dia sudah segalanya berikan buat kita. Kalau Tuhan menjamin masa depanmu untuk bersama dengan Dia, untuk apa engkau khawatir menghadapi keadaan dunia? Untuk apa engkau menyerah keadaan dunia? Untuk apa kita menjadi mundur karena keadaan dunia? Engkau dan saya di dalam Kristus, Tuhan sudah sediakan segalanya. Amen. Segala berkat di sorga diperuntukkan bagi engkau. Tiap-tiap hari kita hidup dalam berkat, dalam penyertaan, dalam kasih setia Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Salib sudah menyelesaikan segalanya. Salib membebaskan kita dari ketakutan. Salib membebaskan kita dari kekhawatiran. Salib membebaskan kita mengerjakan mujizat bagi kita dari segala apapun yang kita takutkan hari-hari ini. Berarti orang yang percaya kepada Kristus, salib sudah menyelesaikan. Kristus sudah menyelesaikan hidupmu dan hidupku berkemenangan. Hidupmu dan hidupku bersemangat. Hidupmu dan hidupku tetap berkemajuan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu. Mari siapkan perjamuan kudus yang saudara sudah terima ketika engkau masuk. Kalau ada yang belum mendapatkannya, sudah bisa datang kepada pelayan. Lebih lagi karena salibmu. Yes. Ya amin, amin. Ya, ku menang. Dia berkuasa, dia berkuasa. Dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Setiap singer menaikkan pujian ini, saudara boleh berdoa malam hari ini. Di tempat engkau berdiri katakan, Yesus, aku percaya kematianmu sudah menyelesaikan segalanya bagiku. Kalau hari-hari ini aku masih takut, aku masih khawatir, hidupku masih cemas, banyak hal terjadi membuat aku hendak menyerah. Malam ini aku diingatkan, malam ini aku disadarkan, aku harus tetap semangat, aku harus terus melangkah maju, karena aku lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus. Salib sudah menyelesaikannya. Salib adalah kemenangan bagi setiap kami. Dia tanggung dosa kami, dia tanggung kesengsaraan kami, dia tanggung sakit penyakit kami. Hari ini kami berkata, semua beban, semua keadaan sudah selesai. Semua ketakutan, semua kekhawatiran sudah selesai.
haleluya, haleluya. Yes, yes. Mujizatmu di hidupku. Mari umat pemenang sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Sekali lagi saya mau tegaskan kepada saudara semua, salib adalah bukti kasih Tuhan. Salib adalah bukti Dia sangat mencintai engkau. Salib adalah bukti Dia sudah selesaikan semuanya bagi kita. Hari-hari ini di jalan hidupmu, engkau dan saya menang bersama Yesus. Jangan takut dengan segala keadaan. Jangan takut kalau hari-hari ini engkau diizinkan menghadapi perkara-perkara berat. Sesungguhnya Kristus telah memberikan engkau kekuatan untuk mampu menanggung segala perkara. Katakan dalam hatimu, aku mampu menanggung segala perkara bersama Yesus. Saudaraku, dengan roti yang terangkat di tangan kita, kita mau katakan, Yesus sudah menang untuk saya. Yesus sudah menang untuk saya. Saya percaya Yesus nggak mau engkau kecewa. Saya percaya Yesus nggak mau engkau mundur. Yesus nggak mau engkau menyerah. Yesus mau hidupmu terus melangkah maju, saudaraku. Mari sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kita semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Tubuh Yesus terpecah-pecah untuk kita. Tubuhnya menjadikan kita satu dalam kematian dan kebangkitannya. Yesus menang. Umat Tuhan lebih dari pemenang. Yesus menang. Engkau dan saya lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus roti ini diberkati. Ketika kami makan, kami percaya, kami terima kuasa Tuhan, kami terima kuasa kemenangan. Dalam nama Yesus kita pecahkan sama-sama dan kita makan. Kita dengarkan firman Tuhan sama-sama sebelum kita minum anggur ini. Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan yang berisikan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Saudara, darah Yesus yang melayakkan engkau. Darah Yesus yang membersihkan engkau. Darah Yesus yang menjadikan setiap kita memperoleh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Allah. Untuk menerima berkat, untuk menerima kesembuhan, untuk menerima mujizat. Kita percaya malam ini dalam perjamuan kudus adalah malam mujizat bagi kita semua. Mari sama-sama kita minum anggur ini. Angkat suaramu, kita berdoa sama-sama, mengucap syukur sama-sama. Katakan, Yesus terima kasih, kami menang karena pengorbananmu. Kami menang karena engkau disalibkan di atas kayu salib, mati untuk kami. Kami menang dalam setiap apapun, besok, lusa dan seterusnya. Kami menang dalam Yesus. Keluarga kami menang dalam Yesus. Dalam pekerjaan, kami menang dalam Yesus. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat banyak hal yang Engkau sudah kerjakan bagi setiap kami. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Malam ini engkau terima mujizat Tuhan. Hidupmu dimeteraikan, keluargamu dimeteraikan oleh darah Yesus.
Kamu menang. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih kepada Pastor Rudi yang sudah memberkati kita firman Tuhan pada saat malam hari ini. Ya, kita percaya setiap kita akan terus semangat dalam Tuhan dan kita akan selalu menang dalam keadaan apapun. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi karena kita semua adalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita akan menyaksikan Jordan Info. Saat terindah, kita akan memberikan korban persembahan ibadah raya. Sahabat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah sahabat terima. Tetap berikan yang terbaik ya, jangan dilipat atau dikusutin persembahannya. Bagi sahabat yang mau memberikan persembahan khusus, perpuluhan atau persembahan lainnya, sahabat dapat memperoleh amplop di atas kotak persembahan. Setelah ibadah selesai, semua persembahan dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir dan rindu memberikan persembahan, sahabat dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia Lim dengan nomor 81701116853 dengan menambahkan keterangan jenis persembahan yang sahabat berikan. Shalom sahabat kerajaan, Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita semua adalah umat yang lebih dari pemenang, sebab kita memperoleh keselamatan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Lalu, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tuhan inginkan kita untuk lebih intim, lebih dekat dengan Dia, merasakan kasih-Nya, mengalami kasih-Nya, dan membagikan kasih Kristus dimanapun kita berada. Bersama saya Felicia, kita akan mendengarkan Jordan Info untuk kali ini. Informasi yang pertama, ibadah HK akan diadakan setiap Sabtu pukul 4 sore, live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan. Dan dilanjutkan dengan persekutuan pemuda dan remaja untuk kamu anak-anak muda setiap Sabtu pukul 6.30 di Singkawang Press Center. Bagi Bapak Ibu sahabat yang memiliki anak, mari motivasi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah raya anak setiap minggu pukul 11 siang live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Untuk informasi yang terakhir, kami mengundang sahabat untuk hadir kembali hari Minggu. Mulai April 2021, Gereja Sungai Yordan Singkawang ada 3 kali ibadah. Yang pertama pukul 9 pagi, yang kedua pukul 5 sore, dan yang ketiga pukul 6.30 sore. Khusus minggu ini ada perjamuan kudus, mari persiapkan diri kita. Demikian informasi dari saya, selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat malam hari ini. Yesus, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Engkau Allah besertaku.
tidak pernah ditinggalkannya. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu luar biasa. Sorakan haleluya, haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terima berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi. Dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.